Kecintaan kepada Allah ini merupakan patokan, pegangan kita yang paling utama. Cinta kita pada Rasul karena cinta kita pada Allah. Begitu kita mencintai baik itu keluarga Rasul, sahabat Rasul, para wali, bukan karena Allah, bisa-bisa kita dahulukan mereka di hadapan Allah. Tapi kalau dasarnya karena cinta pada Allah, hidup kita akan lurus. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi hari ini bersama Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, insyaallah kita akan membicarakan tema utama dari agama kita. Tema utama yang menjadi tema yang utama. Di dalamnya terdapat sub-sub tema adalah al-akhlak. Adalah al-akhlak. Mungkin hal ini mengejutkan buat jamaah sekalian, karena selama ini kita biasa mendengar Islam terbagi kepada akidah, syariah, dan akhlak. Akhlak ditempatkan pada tempat yang terakhir. Padahal sebetulnya ketika Allah menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya, kitab dan tuntunannya berisikan kumpulan akhlak. Kumpulan akhlak. Tapi akhlak dalam arti yang luas. Itu akhlak bersama Allah. Akhlak bersama Allah. Akhlak bersama Rasul yang diutus oleh Allah. Akhlak bersama kedua orang tua kita. Akhlak bersama keluarga kita, suami dalam menggauli istrinya, begitu pula istri bersama suaminya. Akhlak bersama anak-anak kita. Tidak seperti sebagian orang beranggapan orang tua bebas berbuat apa saja, dapat melakukan semua keinginan dan kehendaknya pada anaknya. Padahal anak amanat dari Allah yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu pula akhlak seorang anak pada kedua orang tuanya. Kemudian akhlak para pemimpin dengan rakyatnya. Begitu juga akhlak yang Allah ajarkan kepada rakyat, bagaimana di hadapan para pemimpinnya. Akhlak para ulama, ini bagian dari pemimpin kepada mereka-mereka yang menerima dakwahnya. Begitu pula akhlak mereka yang menerima dakwah di hadapan para ulama. Kemudian akhlak bersama alam yang Allah ciptakan, bersama bumi yang Allah sediakan sebagai tempat kediaman kita. Allah melarang kita untuk melakukan kerusakan di atasnya. Dari sini kita fahami bahwa akhlak sebetulnya menerangkan arti yang amat luas, dan dia merupakan tema utama dan pokok utama dari ajaran agama kita. Allah menerangkan dalam surah Al-Baqarah doa Nabi Ibrahim untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang berdiam di kota suci Mekah dari anak keturunannya. Setelah Ibrahim menyelesaikan pembangunan Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, wahai pencipta kami, pemelihara kami, pengasuh kami, utuslah di tengah-tengah mereka penduduk Mekah seorang Rasul yang membacakan ayat-ayatmu yang berisikan petunjuk, penerangan, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab yang berisikan pedoman hidup, wal hikmah, dan juga hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Dari kisah para nabi, Allah petikkan bagi kita hikmah-hikmah yang amat banyak. Dari
Kisah mengenai hari akhir nanti menjadi pelajaran yang penuh hikmah agar kita mempersiapkan bekal kita untuk hari akhir dan berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah di dalamnya terdapat penuh dengan hikmah. Begitu pula bimbingan-bimbingan yang langsung dari nilai-nilai akhlak yang luhur. Nah, terakhir, wa yuzakihim. Semua yang Allah ajarkan, semua yang dibacakan oleh para nabi dan para rasul, tujuannya untuk mensucikan mereka. Begitu jiwa mereka disucikan, maka tunas-tunas akhlak yang Allah telah tanamkan dalam jiwa manusia akan tumbuh dengan subur. Tapi kalau jiwa yang kotor, seperti orang yang menanam di lahan yang penuh dengan alang-alang dan kotoran, kira-kira akan subur apa tidak? Tapi dibersihkan dulu, setelah dibersihkan, dilunakkan tanahnya, disiram, dipupuk, baru mereka menanam benih-benih tanaman mereka. Kalau tanaman yang ditanam oleh para petani, benihnya merupakan sesuatu yang mereka letakkan. Tapi kalau benih-benih akhlak telah ditanamkan Allah bersama penciptaan kita, bukan merupakan hal yang bersifat eksternal, tapi hal yang telah ada bersama manusia dalam fitrahnya. Oleh karena itu Allah namakan khuluq, sama dengan khalq artinya ciptaan. Kalau khuluq, nilai-nilai akhlak yang ditanamkan Allah dalam jiwa manusia sebelum dia mengecap pendidikan, sebelum diterangkan bahwa ini baik buruk, jiwanya sebenarnya mengetahui hal yang baik dan buruk. Oleh karena itu, apabila seorang manusia berbuat salah, hatinya pasti bergelisah. Ada kisah yang menarik dari seorang yang bukan seorang muslim. Dia seorang jurnalis, wartawan yang berasal dari Afrika Selatan, berkunjung ke wilayah Sudan Selatan pada masa-masa peperangan antara utara dan selatan. Wilayah selatan merupakan wilayah yang dihuni oleh orang-orang non-muslim. Ketika dia sedang melakukan kunjungan untuk meliput kejadian di sana pada tahun 1993, dia mengambil gambar seorang wanita yang berjalan di tengah padang pasir menuju kamp PBB. Tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang, anak kecil dalam keadaan kelaparan. Sedangkan di belakang anak wanita ini terdapat burung pemakan bangkai yang ikut di belakangnya sambil berjalan, bukan terbang, siap untuk memangsa dirinya di saat dia menghembuskan nafasnya. Si anak terseok-seok merayap menuju kamp PBB. Jurnalis ini yang bernama Kevin Carter mengambil gambarnya lalu dimasukkan di media. Ketika mereka yang membaca dan menyaksikan gambar tersebut langsung mengirimkan pertanyaan dari seluruh dunia nih, bagaimana nasib anak tersebut sampai tidak ke kamp PBB. Semua bertanya dan semuanya ingin memberikan bantuan, menunjukkan bahwa hati manusia apa? Dalam jiwanya terdapat nurani yang tidak bisa dibohongi. Pada tahun 1994 di bulan Mei, Kevin Carter diundang oleh Persatuan Jurnalis Dunia untuk mendapatkan penghargaan tertinggi karena meliput gambar tersebut yang menyentuh hati. Ketika dia menerima penghargaan tertinggi pada saat tersebut, kira-kira menurut jamaah bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak? Dia bukan berbahagia, malah bersedih dan malu. Karena apa? Pada saat itu dia hanya mengambil gambar, tapi tidak menolong wanita tersebut untuk sampai ke kamp PBB, padahal dia mampu untuk melakukan. Jadi dia menerima penghargaan dengan rasa malu, dengan rasa sedih. Dia mengutuk dirinya, kenapa dia tidak mengulurkan tangan membantu wanita tersebut. Akhirnya setelah mendapatkan penghargaan selama 2 bulan, dia mati bunuh diri karena tidak tahan menghadapi teguran dan kutukan nuraninya.
Kalau dia seorang muslim, dia bisa bertobat, memperbaiki kesalahannya dengan apa? Dengan menyusul dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini merupakan bukti bahwa akhlak sebenarnya telah terdapat dalam jiwa manusia bersama kelahiran. Lalu kalau begitu apa peran Nabi dan Rasul? Peran Nabi dan Rasul bukan menanam sesuatu yang baru, tapi menyempurnakan, mengasah dan mengasuh dengan ayat Allah yang dibacakan, dengan sirapan ayat Allah, dengan contoh dari Nabi kita dan perilaku yang mulia. Benih akhlak yang tadinya tertutup oleh kejahiliahan, oleh pengaruh pendidikan dan lingkungan, akan tumbuh dengan segar setelah dibersihkan. Jadi tujuan para nabi dan para rasul mengajarkan, membacakan ayat-ayat Allah dalam rangka membersihkan jiwa mereka, supaya kesempatan terbuka dengan luas bagi benih-benih akhlak untuk melahirkan tunasnya, kemudian melahirkan pohonnya yang memberikan keteduhan dan buah-buahnya yang tidak mengenal musim. Perasaan tidak nyaman ini pasti pernah para jamaah rasakan. Kalau ada orang minta tolong, sebetulnya kita mampu, tapi syaitan mengatakan untuk besok apa, untuk bulan depan apa, ya. Zakat kita sudah kita keluarkan, paling ini orang dalam keadaan darurat, kita mengatakan lagi nggak ada. Atau kita usaha, untung, cuma keuntungannya nggak sama tahun sebelumnya, kita sedang rugi sekarang. Alasan-alasan yang kita berikan untuk orang lain meyakinkan mereka ternyata tidak dapat meyakinkan nurani kita. Betul tidak para jamaah? Satu hari saya sedang berjalan, berhenti di lampu merah Cisalak untuk masuk ke jalan tol. Ketika saya berhenti, di sebelah saya ada seorang santri naik motor, memandang ke dalam mobil. Saya bukan naik mobil mewah, naik mobil Avanza. Tapi subhanallah, syaitan pada saat itu apa? Menghalangi saya untuk buka jendela, mengucapkan salam buat dia. Dia melihat ke dalam, dia lagi perhatikan seorang ustadz pakai baju thawb, pakai sorban hijau. Dia lagi menunggu mungkin saya menyapa dirinya. Tapi subhanallah, syaitan membuat saya lengah pada saat tersebut. Begitu kita berbelok masuk tol di jalan lurus, sampai malam hari hati saya bergelisah luar biasa. Kenapa nggak dibuka jendela? Masa seorang ustadz begini akhlaknya? Itu betul-betul menyengat ke dalam hati. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya dalam jiwa manusia ada pengawas yang mengawasi kita, yang namanya dhamir atau nurani. Walaupun kita mengajukan alasan yang bermacam-macam, lari dari kenyataan, tidak mampu untuk melarikan diri dari hati nurani kita. Oleh karena itu, banyak para pejabat, para pemimpin konglomerat, mereka bingung kenapa mereka bergelisah, kenapa mereka tidak bisa tidur, kenapa mereka tidak nyaman. Karena perbuatan mereka menyakiti, menzalimi orang di sekitarnya. Mereka beranggapan tidak ada hubungan dengan apa yang di hati mereka dari kegelisahan. Jadi kita lihat pada surat Al-Baqarah tadi, ya, bagaimana Allah terangkan bahwa tujuan dari ayat-ayat Allah dibacakan, kitab yang diturunkan untuk mensucikan jiwa manusia agar memiliki dan menumbuhkan makarimul akhlak. Kemudian pada beberapa ayat berikutnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulam minkum. Demikian diantara nikmat Allah, kami mengutus di tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami langsung dari Allah untuk kalian. Wa yuzakkikum, dengan tujuan untuk mensucikan kalian. Lalu agar kalian memiliki tolak ukur yang jelas, supaya tidak gampang diombang-ambingkan oleh nafsu dan akal-akalan. Karena akal akan membimbing kita kalau dia merupakan akal yang berjalan pada kebenaran. Tapi di saat akal-akalan bekerja, manusia bisa betul-betul mengelak dengan kepandaiannya dari apa? Dari kesalahan yang dilakukan di hadapan manusia, tapi bukan di hadapan hatinya. Yang membacakan bagi kalian ayat-ayat kami, mengajarkan kalian Alkitab wal hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa yang sebelumnya kalian tidak tahu.
Setelah itu Allah bilang fadhkuruni, ingatlah aku selalu. Adzkurkum, aku akan selalu ingat kalian. Ingatan kita pada Allah tidak akan menguntungkan Allah, tapi Allah mengingat kita, ini yang akan menyelamatkan kita. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah padaku, jangan kalian ingkar. Jangan kalian ingkar. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah sekalian, dari bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, demikian pula Rasulnya, sebetulnya bertujuan untuk membimbing dan mengajarkan kita berakhlak mulia. Pertama, bersama Allah. Berakhlak bersama Allah yang telah menciptakan kita, melimpahkan nikmatnya atas kita, yang lahir maupun yang tersembunyi, memuliakan kita sebagai khalifahnya, kemudian menjanjikan surga lagi bagi mereka-mereka yang taat dan beriman. Maka sebagai seorang hamba, apa kira-kira yang wajib dilakukan terhadap Tuhannya sebagai seorang hamba yang berakhlak mulia? Dengan sendirinya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dan syukur ini merupakan puncak akhlak yang tertinggi. Di saat kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana yang Allah ajarkan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji kita, syukur kita yang pertama-tama untuk Allah. Sedangkan yang datang dari selain Allah hanya sebagai perantara yang mengantarkan nikmat karunia Allah pada kita semua. Bukan dari mereka langsung. Sampai gerakan hatinya pun dari siapa? Seorang membantu bapak atau ibu, karena rasa rahmat di hatinya, siapa yang menggerakkan hatinya dan memberikan rasa rahmat di hati orang tersebut atau di hati ayah ibu kita untuk merawat dengan sabar? Maka syukrul mun'im, bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat dan kemuliaan bagi kita, merupakan kewajiban seorang hamba. Lalu bagaimana kita bersyukur pada Allah? Bersyukur kepada Allah dengan menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Bagaimana kita persekutukan Allah sedangkan semua berasal dari Allah tanpa sekutu? Betul enggak? Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan, apa yang kalian yang kalian mohon, yang kalian harapkan selain dari Allah. Aruni madza khalaqu minal ard. Tunjukkan padaku, apa sih yang telah mereka ciptakan dari bumi ini? Ada enggak dari bumi ini yang mereka ciptakan? Am lahum syirkum fis samawat, atau mereka mungkin punya andil dalam penciptaan langit? Punya langit pertama atau matahari ciptaan mereka? Sama sekali tidak. Ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Bawa ke hadapanku, ya, dengan sebuah kitab yang membuktikan klaim kalian, atau fakta-fakta ilmiah yang mendukung apa yang kalian lakukan. Ada nggak? Kitab tidak sama sekali membenarkan. Fakta ilmiah menunjukkan alam raya dikendalikan oleh satu kekuatan yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha kuasa. Maka dengan sendirinya kita sebagai seorang yang beriman, yang dididik oleh Allah untuk berakhlak mulia, menghargai nikmat Allah, menempatkan Allah di hati kita, di jiwa kita, dalam kedudukan yang pertama, baik dalam kecintaan, ya, penghormatan dan ketaatan. Jangan kita mendahului selain Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah. Pada awal suratul Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahulukan apapun di hadapan Allah dan Rasulnya, termasuk orang tua kita, termasuk ibu kita, di saat mereka meminta kita untuk mempersekutukan Allah atau melakukan perbuatan maksiat yang Allah tidak izinkan. Kita taati orang tua kita, dalam kemurkaan Allah, Allah akan murka pada kita. Jadi perintah orang tua yang salah jangan ikuti, tapi menggauli mereka dengan mulia, itu kewajiban kita. Jadi luar perintahnya yang salah, kita wajib memperlakukan dengan mulia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma.
Kalau kedua-duanya memaksa, mendesak kamu untuk melakukan sesuatu tanpa dasar kebenaran yang kamu tahu, jangan taati mereka. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka dengan cara yang baik, mulia dalam kehidupan dunia. Jadi ketaatan kita, cinta kita, hormat kita kepada Allah di atas segala-galanya. Dalam suratul Baqarah juga Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada. Sebahagian manusia, bahkan bukan sedikit, ada yang mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka cintai sebagaimana cinta mereka pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman, mereka pasti akan lebih cinta kepada Allah daripada kepada selainnya. Oleh karena itu, kecintaan kepada Allah ini merupakan patokan, pegangan kita yang paling utama. Cinta kita pada Rasul karena cinta kita pada Allah. Ahibbullaha lima yaghdhukum min ni'amih, cintai Allah karena nikmat-nikmatnya Allah limpahkan atas kalian. Wahibbuni lihubbillah, cintai aku karena cinta kalian pada Allah. Karena Rasul diutus oleh Allah untuk menaburkan rahmat bagi kita. Jadi cinta kita pada Rasul karena Allah, cinta kita kepada keluarga Rasul karena Allah, cinta kita pada sahabat Rasul karena Allah, cinta kita pada para wali karena Allah. Jangan dibalik. Begitu kita mencintai baik itu keluarga Rasul, sahabat Rasul, para wali bukan karena Allah, bisa-bisa kita dahulukan mereka di hadapan Allah. Tapi kalau dasarnya karena cinta pada Allah, hidup kita akan lurus, dan Allah juga akan sucikan jiwa kita, amal kita, dan akan melimpahkan rahmatnya atas kita dan keluarga kita. Dan para jamaah tahu enggak, kecintaan kepada Allah ini kalau sudah meresap ke dalam hati, betul-betul membuat seorang tidak akan ragu, tidak akan takut, tidak akan berpegang kecuali hanya pada Allah. Di saat kita berpegang hanya kepada Allah, mulia enggak? Coba kalau bapak ibu datang kepada makhluk meminta bantuan padanya, belum dikasih aja, belum dijawab, hati kita merasa apa? Rendah. Betul enggak? Tapi kalau kita minta pada Allah, kita menangis terseduh-seduh di hadapan Allah pada saat sholat, ada yang tahu rahasia kita enggak? Allah mencampakkan kita apa tidak? Allah mengusir kita enggak? Allah mengungkit enggak dosa kita? Kemana kamu selama ini? Dulu diajak tidak mau, membangkang, disebutkan dosa-dosanya enggak? Sama sekali tidak. Allah sambut hambanya yang bertobat dengan sambutan yang hangat dan mesra. Oleh karena itu, orang yang bertobat datang ke hadapan Allah dengan penuh penyesalan, memperbaiki diri, orang yang amat-amat dicintai Allah. Rahasianya tertutup. Kira-kira Allah akan kabulkan tidak doa itu? Oleh karena itu, dalam segala hal tunjukkan harapan dan permohonan kita pada Allah. Saya banyak merasakan di saat dalam keadaan terjepit, susah, tidak berdaya, baik berhadapan dengan hal yang bakal mempermalukan saya, masalah hutang. Saya mau berangkat ke luar negeri, diminta untuk memimpin rombongan jamaah umroh yang berangkat dari Singapura. Artinya saya berangkat bukan dengan ongkos sendiri, tapi saya punya hutang dengan orang yang di Saudi berhubungan dengan dagangan saya. Karena krisis 98, kita beli pakai dolar, jual rupiah, dolarnya naik berlipat ganda, kita nggak berdaya sama sekali untuk membayar. Saya beli dengan harga 50 dolar, harganya pada saat itu cuma 125.000. Saya jual 150, 175, ya, ada yang 200, sedangkan dolar naik di atas 10.000. Waktu saya mau berangkat ke Saudi, saya lagi bingung nanti apa ucapan orang tersebut, kamu bisa umroh tapi utang nggak bayar, betul nggak? Akhirnya saya mohon pada Allah untuk membantu saya agar tidak mempermalukan saya di hadapan orang yang saya bakal temui nanti. Saya sujud
baca doa, subhanallah, dalam keadaan tidak ada harapan, selesai membaca doa, datang orang terseok-seok turun. Tempat saya kebetulan di Cawang Lobang, jalannya juga kecil, terseok-seok turun, dia berikan cek untuk saya, ini hadiah buat Ustaz. Padahal tidak terfikir dalam benak saya, bahkan tidak pernah ada sedikit pun harapan. Tapi dengan penuh kemuliaan, tanpa kita minta, datang memberikan hadiah karena rasa terima kasihnya terhadap hal-hal dan manfaat yang diterima. Ceknya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Cek mundur. Dia pikir menunggu sampai datang Ramadan. Subhanallah, kita butuh untuk mencarikan cek kan. Saya bicara satu orang bilang, Ustaz, siap, saya carikan ceknya. Padahal pada saat itu krisis lagi apa? Lagi sedang-sedang. Saya berangkat ke Saudi Arabia dengan hati tenang, tidak lagi merasa terhina karena pertolongan Allah. Yang kedua kali, pada saat saya turun di Madinatul Hujjaj untuk pertama kali baru dibuka. Airport haji pertama kali dibuka. Sedang dalam keadaan kacau-kacaunya. Turun dari airport, kita istirahat sambil menunggukan jemputan. Tanpa saya sadari, paspor, travel check, tiket, semua data-data terlepas hilang di tengah-tengah keramaian yang luar biasa. Begitu saya sampai di tempat keluarga, duduk kita ngobrol, ya, siap-siap besok mau berangkat umroh. Begitu malam saya buka, mana saya punya paspor. Ternyata semua hilang. Saya punya keluarga bilang, kamu kalau saya menghadapi hal ini, betul-betul saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Karena di Saudi, igamah itu atau visa itu merupakan apa? Rukun Islam yang ke-6. Orang kalau keluar nggak bawa paspor, nggak bawa apa, petaka buat dia. Saya pada saat itu pasrah, langsung setelah sholat isya, sholat 2 rakaat, ya, kemudian tambah lagi 2 rakaat, sholat tasbih. Sholat tasbih. Setelah itu saya tidur dengan tenang, karena sudah pasrah sama Allah Ta'ala kan. Pagi-pagi, subuh, saya terima telepon. Karena saya beritahukan kepada pengurus jamaah di airport, kalau ada yang menemukan saya punya barang, pagi-pagi telepon. Dari saudara Husin, betul. Anda kehilangan barang, sebutkan satu-satu. Barang Anda ada di perwakilan kami. Tanpa minta 1 rupiah pun. Tidak ada satu pun yang hilang. Padahal barang-barang sebagian bisa dicairkan. Jadi kalau kita lihat, begitu hati tertuju pada Allah, begitu hati berharap pada Allah dan tidak bersandar pada lainnya, itu Allah kasih nur dari Allah akan betul-betul memancar di hati kita, memberikan harapan. Dan Allah kasih dengan penuh kehormatan, tidak sama sekali kita merasakan kehinaan, datang ke sana kemari dalam keadaan kalut, tapi dengan jalan yang tak terduga Allah kirimkan bantuan, seperti doa Zakaria, doa Nabi Allah Yunus dalam perut ikan, doa juga dari Nabi Allah Ayub. Apalagi yang membuat kita ragu pada Allah? Tapi yang penting, jangan dahulukan sesuatu di hadapan Allah. La tuqaddimu baina yadayillah. Allah nggak sebutkan objeknya, la tuqaddimu syai'an, untuk menjelaskan apa? Apapun, baik itu manusia, ya, baik itu kekuatan tertentu, jangan pernah kamu dahulukan sesuatu di hadapan Allah. Kita butuh datang pada Allah. Kalau Allah yang gerakkan hati orang, sama kita yang datang meminta, mana yang lebih mulia? Allah gerakkan hati orang, ya, untuk membantu kita, sama kita datang minta sama dia, mana yang lebih mulia? Gerakan dari Allah. Nah, hal yang ketiga, saya akan ceritakan, ini pengalaman pribadi. Saya kebetulan harus membayar hutang. Kita kalau dagang kan pasti nggak lepas dari hutang kan? Mesti membayar hutang, barang sudah ada, uang belum dibayar. Saya paling nggak suka kalau janji hari ini, bayarnya besok. Kan orang bakal menganggap kita punya ucapan ini main-main. Subhanallah, pagi-pagi, ya, habis kelar kita doa apa semua, satu orang telepon, Ustaz, ana barusan lagi zikir di rumah, wirid pagi-pagi, ini orang
Dari mulai tengah malam bangun sampai jam 7 pagi dia terus zikir ibadah. Setelah itu baru dia kerja. Anak ngimpi ente lagi butuh sesuatu. Ini wallahual azim. Anak ngimpi lihat ente lagi butuh. Anak mau datang ke rumah. Tahu nggak para jamaah yang diberikan pada saat itu jumlahnya sesuai dengan yang saya butuhkan untuk bayar hutang. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi pada kali ini saya ingin betul-betul menekankan kepada akhlak kita bersama Allah. Nanti kita bicara mengenai akhlak bersama Rasul, kedua orang tua, akhlak pemimpin terhadap rakyatnya. Jadi tema kita dalam pengajian kita insya Allah akan fokus dalam akhlak. Jadi bagaimana Allah tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita sekejap mata pun. Karena kalau Allah tinggalkan kita, jantung langsung berhenti. Paru-paru kita tidak mungkin berkembang dan kuncup. Tapi kalau Allah bersama kita walaupun kondisinya parah, Allah kuasa menghidupkan kembali. Satu orang sudah divonis berada pada sakaratul maut. Satu orang kumpulkan murid-muridnya, ngaji, baca Asmaul Husna, doakan dia bangkit kembali. Kalau Allah kehendaki nggak ada yang sulit. Tapi walaupun kita sehat, habis check up semua bagus, dokter bilang jantung kamu masih bisa bertahan 40 tahun lagi, pulang ke rumah meninggal dunia. Saya berikan cerita ini bukan cerita-cerita dongeng atau bohong, tapi kenyataan. Saya punya anak Muhammad, kan seorang dokter. Ini bukan kebanggaan, tapi ingin mengisahkan pada para jamaah. Kebetulan saya punya sepupu bareng Muhammad yang dari Saudi ini mau sekolah di kedokteran. Allah kasih subhanallah uang yang di tangan saya untuk cukup buat sepupu saya. Ada uang dia, ada uang tambahan. Saya bilang sama Muhammad, udah, kamu tunda tahun depan. Dites di sekolah, lulus sudah dua-duanya, diterima. Tapi uang hanya cukup satu orang. Saya bilang sama Muhammad, tunggu sudah, kamu tahun depan. Si Muhammad bilang udah, terima. Kalau saya dahulukan saya punya anak, kesian dia kan, yang dari Saudi kan. Allah kasih, saya lagi berkunjung ke rumah satu orang, saya terima telepon, Ustadz, komisinya boleh diambil Ustadz. Saya nggak berpikir, nggak keingetan sudah, komisinya boleh diambil. Para jamaah mungkin bakal kaget, jumlah komisi itu 80 juta. Kebutuhan yang mesti saya bayar, ya, 80 juta. Waktunya tinggal hari itu, kurang lebih sekitar jam 11 siang. Saya langsung berangkat, ambil komisinya, langsung masukkan di Bank Mandiri. Kalau dibuat satu hari itu, angus. Jadi para jamaah buktikan betul-betul bagaimana janji Allah tidak pernah diingkari sama sekali. Karena harapan kita hanya pada Allah. Nah, sebagai penutup nanti saya lanjutkan. Ada di masjid tempat kita ngajar di daerah Celitan, seorang ustadz Quran, bacaannya bagus, masya Allah. Cuma kebiasaan dia borongan ngaji di kuburan, seminggu, yang 2 minggu, yang sebulan, terima sekian juta. Itu kebiasaan. Kemudian juga egonya amat tinggi. Kalau saya jadi imam di masjid, ditepok di belakang, jangan lama-lama, pokoknya ada aja. Karena dia termasuk orang berpengaruh di wilayah tersebut. Satu hari rupanya dia kena musibah. Dia ngimpi malam-malam dia minum darah sama nanah. Dia bergelisah yang luar biasa. Datang ke rumah, saya juga kondisinya dalam keadaan lemah, baru datang dari Mesir, tinggal ngontrak juga dikontrakan dekat kuburan malah. Datang bilang, Ustadz, tadi malam saya ngimpi begini. Saya kaget dia datang ke rumah. Saya bilang, tahu nggak makna mimpi kamu apa? Kamu makan darah sama nanah orang lain, orang yang meninggal dunia susah, ya. Bukan kamu dukung, tapi kamu susahkan dengan minta ini maupun itu. Ini kesempatan dari Allah supaya kamu bertobat. Di tempat itu dia bertobat mulai saat itu, sampai ditinggalkan sama saudaranya sama teman-temannya. Dia tobat. Nah, buat kehidupan kamu nggak usah khawatir. Kamu di masjid ngajar Al-Quran, siapa saja yang mau datang kamu terima, gaji kita siapkan. Kita kumpulkan dari jamaah. Allah kasih mulai saat itu dia ngajar di masjid. Siapa aja yang datang, karena bacaan Qurannya bagus.
Subhanallah, satu hari datang ke rumah, Ustadz, saya lagi butuh uang buat sekolah saya punya anak untuk bayar uang muka. Saya bilang sama dia, kamu susah, saya juga susah. Saya nggak mungkin bisa bantu kamu secara pribadi, tapi yang bisa bantu kamu yang di atas. Yakin dia kuasa bantu kamu. Angkat tangan, kita doa sama-sama. Doa sama-sama. Saya ingin betul-betul membiasakan orang itu berhubungan dengan Allah. Kelar baca doa, berapa lama hadis sekali Allah kabulkan? Ini wallahual-azim. Satu orang datang bersama sekretarisnya, bawa uang di amplop. Untuk fisabilillah. Jumlah yang terdapat di kantong tersebut sama dengan kebutuhan dia. Wa kadzalika yurikumullah ayatihi la'allakum taqilun la'allakum tashkurun. Subhanallah, dia terima itu uang ya, fisabilillah untuk kebutuhan sekolahnya. Mulai saat itu ini orang betul-betul langsung terhubung dengan Allah. Berapa lama kemudian dia meninggal dunia? Meninggal dunia dalam keadaan tobat, kembali pada Allah, Allah muliakan dirinya. Siapa saja di antara kita, jangan bilang oh Ustadz Husain, atau katakan Pak Wafi, atau anak Kiai Fulan. Semua nonsens. Siapa saja yang datang ke hadapan Allah, hatinya bersama Allah, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah akan buka pintunya. Kalau kita mungkin nyambut tamu, wah bakal bikin pusing nih, wah bakal minta sama kita nih. Kalau tamu yang datang untungin kita, ahlan wa sahlan wa marhaba, betul lah sekalian. Kalau Allah tidak. Siapa saja yang datang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, kenikmatan yang saya rasakan berhubungan dengan Allah, saya ingin para jamaah merasakan. Biar para jamaah semua menjadi wali-wali Allah. Karena wali Allah itu bukan yang bikin besi apa, jadi emas, bukan yang terbang di angkasa, bukan, syaitan, jin melakukan. Wali Allah yang menjadikan Allah sebagai walinya, hingga Allah angkat dia sebagai wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inilah hadirin sekalian kajian kita untuk pagi hari ini, yaitu dengan tema utamanya akhlak, kemudian subtemanya akhlak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk para jamaah, untuk saya, untuk keluarga. Bimbing anak kita untuk hatinya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.